Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari pagi hingga sore ini. Engkau masih memberi kami kesempatan hidup. Itu semua berkat anugerah yang Kau berikan kepada kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi hidup kami, di mana kami tidak bisa beribadah dengan secara penuhnya, dengan berkumpul bersama. Tapi Tuhan tolong melalui Instagram ini menjadi berkat bagi kami semua, baik yang mendengar dan melihat pada sore hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat sore semuanya. Haleluya, saya yakin, saya percaya kita nggak bisa ibadah. Saya justru sedih, apalagi saya nggak bisa ketemu dengan kawan-kawan, pemudi-pemudi atau pemuda atau remaja-remaja seperti Jason, yang lain semuanya. Saya rindu semuanya. Kita bisa ngumpul bersama, cerita sharing, tapi karena corona ini ada pembatasan kita. Tapi walaupun ada batasan, saya yakin tali kasih Kristus selalu ada bagi kita semua. Sebelum memulai firman Tuhan ini, saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena kita semua yang ada, kita sehat itu sama semua karena berkat Tuhan. Jadi tidak lama-lama kita buka Alkitab kita. Sebelum membuka Alkitab pada sore ini saya memberi tema yaitu Change you worry into worship, yang artinya ubahlah kekhawatiranmu menjadi penyembahan atau pujian bagi hidup kita. Pada sore hari ini kita buka dalam Mazmur 59 ayat 17 sampai 18. Mazmur 59 ayat 17 sampai 18. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu, sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Ya kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur, sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Puji Tuhan. Berbicara dengan kekhawatiran, setiap orang pasti punya kekhawatiran. Baik saya, mungkin Michelle, mungkin sebelah saya juga punya kekhawatiran. Itu adalah hal yang wajar. Tetapi kekhawatiran yang menghimpit, apalagi karena corona ini, justru kita sering melihat corona itu yang menjadi kekhawatiran. Daud di sini diceritakan dalam kisah Mazmur 59 ini menghadapi tekanan, di mana kalau kita lihat ayat yang pertama dikatakan di sana, Mazmur Daud judulnya minta pertolongan melawan musuh. Untuk pemimpin biduan menurut lagu jangan memusnahkan Miknam Daud ketika Saul menyuruh orang mengawasi rumahnya untuk membunuh dia. Daud adalah seorang raja yang mau diurapi sesudah mengganti si Saul. Tapi Saul tidak terima karena akibatnya waktu si Daud melawan orang beribu-ribu laksa, tetapi Saul itu hanya sedikit. Saul cemburu. Makanya Saul ini ingin membunuh Daud. Itu suatu kekhawatiran bagi Daud, karena otomatis Daud ini belum menjadi raja, karena waktu itu Saul masih hidup. Tetapi Daud sudah diurapi. Suatu ketakutan yang menghimpit Daud hingga Daud lari. Karena kenapa? Saul mengutus orang-orang tentara untuk mengawasi Daud di sana, untuk membunuh Daud. Begitu juga kita pada sore ini, seringkali kita ketakutan, dimana saya lihat corona ini memang berdampak sekali. Saya banyak jemaat-jemaat yang cerita kepada saya, ada yang di PHK, ada yang tidak bisa membayar sekolah, karena walaupun sekolah libur, SPP jalan terus. Tidak ada free, dari Bu Risma nggak ada. Tetap jalan terus SPP. Kebutuhan makan pokok jalan terus.
tetapi pekerjaan dibatasi. Tapi ingat, Daud sendiri di saat kekhawatirannya dia sendiri, dia tetap memuji Tuhan, dia tetap menyembah Tuhan. Kekhawatirannya itu tidak mampu untuk menghimpit dia tetap memuji Tuhan. Sebab orang yang terlalu takut, terlalu khawatir, kita pernah berkata dalam Wahyu, orang takut itu rating pertama yang masuk neraka. Wahyu 21 katakan seperti itu. Makanya judul tema ini, ubahlah kekhawatiran kita menjadi pujian penyembahan. Saya yakin setiap pujian penyembahan itu pasti ada kekuatan. Amin. Ada kekuatan dalam pujian, dalam lagu, dalam penyembahan kan, sebab ada lagu, ada kuasa dalam pujian. Saya juga pernah takut, saya pernah khawatir. Justru saya walaupun hamba Tuhan, ketika saya berkhotbah jangan khawatir, saya pernah khawatir. Justru teman-teman di samping saya waktu di sekolah kita, bukan teman-teman ini, menguatkan saya. Theo, ngana kan khotbah jangan takut. Ngana kan pernah bilang hamba Tuhan itu hidup dari mulutnya sendiri. Saya sendiri pun takut. Saya khawatir tentang kebutuhan saya. Tapi teman saya menguatkan, jangan takut. Ketika menghadapi ketakutan, kita berdoa kepada dia, kita menyembah dia, kita puji dia, kita agungkan dia. Di dalam doa kita, saya yakin ada kekuatan di dalam dia. Makanya waktu Yosua mau masuk Yeriko, itu ada tantangan besar. Itu adalah tembok Yeriko. Kita tahu tembok Yeriko itu sangat tebal, tebal sekali. Kurang lebih itu 6 atau 7 ratap kuda. Itu kalau istilahnya berapa lebarnya saya tidak tahu, tapi itu kereta kuda itu 6 kereta kuda kurang lebih, itu panjangnya segitu, tebalnya seperti itu. Bagaimana orang Israel menembus tantangan itu? Tuhan menyuruh Yosua untuk bangsa Israel mengelilingi itu kota Yeriko selama 6 hari. Tetapi hari yang ke-7 Tuhan suruh bersoraklah dan bunyi-bunyian alat musik, mau trompet, mau marawis, nggak tahu waktu itu ada marawis atau nggak tahu saya. Ada trompet, entah saksofon, nggak tahu, pokoknya yang bunyi-bunyian lah di situ, kecapi. Tuhan bilang bersoraklah pada hari yang ke-7 sesudah memutari itu. Sesudah mengitari tembok Yeriko itu, semua sangkakala orang bersorak semuanya, teriakan haleluya. Wah, tembok itu runtuh. Dari kisah itu menyatakan hambatan, tantangan bisa dikalahkan oleh sorak-sorai kemenangan. Gitu juga kalau duka. Remaja-remaja ini yang lagi pacaran stop dulu karena lagi PSBB, mau PSBB. Itu suatu tantangan juga bagi kita. Kita nggak tahu. Apalagi yang jomblo-jomblo, tetap sabar, tetap sabar. Berdoa pada Tuhan. Memang suatu kekhawatiran juga memang. Waduh, saya teman-teman ada yang punya tapi saya belum. Ya itu kekhawatiran remaja, beda lagi dengan kekhawatiran pemuda, beda lagi kekhawatiran dengan orang tua. Tapi saya kan membicara hal lingkup remaja dan pemuda. Ada kekhawatiran, teriak dong, berdoa minta Tuhan. Yang putus dengan pacarnya, jangan teriak di Gunung Kidul, dibilang gini katanya, aku tak sanggup lagi dengan engkau. Oh cintaku, bagaimana aku melupakan engkau? Jangan begitu. Ini saya sharing ya, pribadi. Memang rasanya patah hati itu memang sakit sekali. Sakit sekali. Tapi saya nggak mau orang bodoh teriak-teriak di Gunung Kidul atau cerita konseling kepada yang lain. Saya nggak pernah. Saya tutup bantal di muka saya cuma teriak haleluya sekuat-kuat-kuatnya. Wah, terus saya yakin di kata ada haleluya itu ada kekuatan. Bukan hanya selain putus atau ada teriak haleluya tenang, enggak. Kata haleluya itu bahasa sorga. Amin. Itu adalah bahasa orang Pantai Costa yang sering diucapkan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Kita teriakkan kepada Tuhan. Jangan kita teriakkan caci maki. Wah, udah buang-buang duit, kasih lu makan jajan ke mall TP. Tapi akhirnya putus juga ya. Nasib lu, siapa suruh pacaran sama dia. Apalagi pakai duit orang tua. Itu kekhawatiran juga. Menjaga hubungan. Tapi saya yakin, saya percaya kekhawatiran itu bisa diubah dengan kita memuji
dan menyembah Tuhan. Tapi dengan inti tulus dan murni. Dan kita berdoa, Tuhan kalau bisa cepat-cepat dia panggil Tuhan supaya saya nggak mau lihat muka dia. Jangan. Kita berdoa, Tuhan beri damai sejahtera dalam hidup kita. Baik yang sudah putus, mungkin lagi sedang putus sekolah, mungkin juga menghadapi orang tuanya. Jujur, ada nggak tahu di antara saudara atau teman-teman kenalan saya, ada orang tuanya sedang di PHK. Sebab saya baca berita sebuah perusahaan yang besar mem-PHK banyak sekali karyawan, termasuk orang tua teman saya di situ ada yang kena PHK. Dan SPP anaknya dia jalan terus, dia cerita, "Kak, saya ini orang tuaku, bapakku ini di PHK, kena PHK." Saya bilang, hanya doa. Kamu memuji Tuhan, kamu berdoa supaya bapakmu dapat pekerjaan. Walaupun terkadang mustahil pada corona ini untuk lapangan pekerjaan, saya yakin Tuhan banyak cara untuk membuka jalan keluar ketika menghadapi masalah-masalah yang ada. Asal apa? Jangan khawatir terus. Khawatir itu membuat orang kurang percaya kepada Tuhan. Seolah-olah kita sudah kenal Tuhan, tapi Tuhannya dibelakangkan. Justru kekhawatirannya itu yang ditonjolkan. Kita puji Dia, kita sembah Dia, kita arahkan muka kita kepada Yesus Kristus. Agungkan Dia. Itu juga dalam kisah hal kekhawatiran Matius pasal 5 atau pasal 6, di sana dikatakan ada 6 atau 7 kata kekhawatiran di sana. Hal orang-orang dunia bisa carikan ini, tetapi yang terutama adalah carilah dulu kerajaan sorga, maka semuanya itu ditambah-tambahkan. Artinya apa? Cari Tuhan. Pas kita sudah ketemu Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Jangan kita mau minta, Tuhan, saya mau butuh HP iPhone 6. Ngomong kosong ya. Jangan minta yang seperti itu. Minta yang kita perlukan. Kau butuh biaya kuliah, saya yakin Tuhan pasti cukupi. Engkau punya pergumulan jodoh, berdoalah kepada Tuhan, ceritakan seperti apa kriterianya. Jangan seperti body gitar Spanyol, jangan. Berdoa, minta pendamping, penolong yang baik. Itu hal kekhawatiran juga. Dengan mengucap syukur dalam segala, kita puji Dia, kita sembah Dia. Ada kekuatan di dalam pujian penyembahan. Ubah semua segala kekhawatiranmu. Sebab di sini saya ada catatan terakhir dikatakan di sini. Ini sangat indah sekali. Saya yakin ada kuasa di dalam pujian. Yang kedua, ada pemulihan di dalam pujian. Yang ketiga, ada keintiman dalam penyembahan dan pujian. Yang keempat, ada kemenangan di dalam pujian dan penyembahan. Makanya itu jangan kita diam terus. Kita cuman main HP, cuma cengangas-ngengis, lihat Instagram, TikTok-TikTokan. Kita datang pada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Yang sudah bosan di rumah, corona kapan selesai, berdoa dong kepada Tuhan. Jangan cuma bilang, kapan ya coronanya mau ke gereja ketemu. Saya tantang saudara, itu suatu kekhawatiran, berdoa. Puji Dia, sembah Dia, bangun keintiman. Kalau sudah dekat dengan Tuhan seperti Bapa dan anak, saya yakin apa aja yang diminta dengan Tuhan, pasti Tuhan mau dengar. Asal itu berdampak positif bagi kita, berdampak baik kepada kita. Jangan hanya ngomong, kapan ya Kak corona selesai? Ya saya bilang waktunya Tuhan. Kalau mau cepat selesai, berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan Yesus. Dia punya alam, punya bumi. Makanya datang kepada Dia. Amin. Jadi renungan firman Tuhan saya tidak panjangkan. Cukup sampai di sini. Firman yang singkat, biar singkat, tapi menerangi hati kita. Jangan main TikTokan ya. Saya himbau. Kita berdoa, sungguh-sungguh datang kepada Dia. Sebab kekhawatiran ini semakin lama semakin mengintip hidup kita. Jadi juga memang takut.
Kalau saudara-saudara enak yang di Surabaya orang tuanya dekat. Loh kalau saya kan jauh, pengeja-pengeja lain kan jauh. Keluarga saya di Bekasi, saya juga nggak bisa ke Bekasi sekarang. PSBB, kendaraan semuanya umum, mau apa, di cancel, semua tiket gak bisa. Tapi hanya saya minta kepada Tuhan, berdoa kepada Dia, Tuhan lindungi, Tuhan jagai semuanya. Jangan terlalu takut deh. Takut itu nggak baik, jadi orang fobia. Takut dikit-dikit, takut dikit-dikit, takut. Jadi masuk rumah sakit jiwa. Kasihan, rumah sakit yang udah penuh corona, kalau kamu tambah khawatir lagi, makin penuh itu rumah sakit jiwa. Tapi ya, itu hanya selingan saja, hanya hiperbola saja, supaya kita jangan terlalu tegang kita mendengar firman Tuhan ini. Saya yakin percaya, ubahlah kekhawatiranmu itu menjadi penyembahan. Pujian kita bangun mesbah ibadah kita juga baca Alkitab juga. Jangan cuma hanya berdoa dan memuji, tapi kita baca Alkitab supaya kita tahu apa maksud kehendak Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan, sekian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Kita pujikan lagu Yesus Memegangku. Sebab kau besertaku, Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku. takkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan, Yesus memegangku. Satu dalam doa, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang terlalu baik bagi kami. Engkau telah menjagai kami, Engkau telah melindungi kami. Setiap langkah kehidupan kami Engkau sudah tuntun sampai hari ini. Banyak kekhawatiran dalam hidup kami yang kami hadapi.
baik masa pendidikan kami, keluarga kami, ayah ibu kami, ekonomi, kesehatan kami, dan kami juga tidak bisa sebut satu persatu. Sebab kami hanyalah manusia terbatas. Kami bisa takut, kami bisa bimbang, kami bisa khawatir dengan segala yang ada di dunia ini. Kami perlu Tuhan, kami perlu Kau Roh Kudus untuk membimbing, untuk menjagai kami, menuntun setiap langkah hidup kami. Ajar kami Tuhan, dekat kepadamu, meminta perlindungan daripadamu, supaya kami lebih percaya lagi kepada kuasa-Mu yang heran dan luar biasa. Dan kami yakin, kami berjalan bersama Tuhan, kami pasti menang, kami bisa mendapat jalan keluar, dan ada kuasa Tuhan beserta dengan kami. Ampuni kami bila kami sering khawatir, kami sering takut, kami sering lupa akan Engkau. Biarlah firman Tuhan ini menukarkan hati kami, supaya kami lebih dekat lagi kepadamu, mengubah karakter kami yang penakut, yang sering khawatir dalam segala hal, supaya kami belajar mengandalkan Engkau seturut kehendak-Mu. Kami yakin, kami percaya, bersama Yesus kami pasti menang. Bersama Yesus ada kekuatan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhanku. Inilah doa yang kami panjatkan kepadamu. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan-Mu yang pengasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita ke sesi yang lebih santai-santai ya Kak ya. Iya. Ini Kakak di sini aja ya berarti ya. Ya nggak apa-apa. Ya. Jadi kan selama kita sudah berapa minggu ya? Sudah hampir sebulan ya. Apa ibadah live stream ini. Kangen nggak sih? Maksudnya kangen nggak ibadah di gereja? Kita maksudnya bener-bener bersekutu datang ke gereja. Biasanya kan kalau misalnya orang-orang ibadah di gereja ya sekedar datang aja. Sekarang kita ngerasain gimana rasanya ibadah live streaming, nggak boleh ke gereja. Rasanya sekarang gimana, kangen nggak ibadah di gereja? Maksudnya kita yang datang ibadah di gereja gitu. Dari kakak Teh dulu deh. Saya justru senang. Senang kenapa? Satu, dari corona ini ya, mengajarkan kita supaya kita lebih rindu lagi datang ibadah. Jadi kamu yang jarang-jarang datang ibadah, atau karena kerja kamu capek, berubah. Supaya nanti kalau corona sudah tidak ada, giat lagi kita datang beribadah. Justru saya rindu. Yang tadi jarang, jangan sesudah corona sudah selesai baru datang gereja rame-rame, sesudah rame-rame awal-awal mula-mula terus menyusut lagi. Jangan. Justru lewat corona ini kita belajar, kita introspeksi diri, yang sudah dekat kepada Tuhan, lebih dekat lagi kepada Tuhan Yesus, bersekutu lagi. Yang mulai bergumul, kenapa hal ini bisa terjadi? Ayo kita introspeksi diri. Jadi saya juga, ya walaupun ini saya nggak perlu takut, ada masuk Tuhan dalam corona ini. Tapi saya rindu untuk saudara-saudara datang lagi sih. Michelle, bagaimana Michelle? Kalau saya, gimana ya? Ya pasti kangen lah ya, buat duduk bareng-bareng ibadah ke gereja sama-sama. Apalagi kalau ingat dulu tuh kayak hampir setiap hari kan ke gereja kan. Kalau nggak ke gereja mungkin dalam seminggu cuma 2 atau 1 kali gitu kan. Terus sekarang mau nggak mau semua acara ibadah di mana-mana, entah agama apapun kan ditiadakan kan. Semuanya. Semua peribadatan ditiadakan, jadi ya di rumah terus nggak ngapa-ngapain sampai
nggak bisa bedain hari. Iya. Setiap hari adalah hari Minggu. Bahkan hari Minggu pun jujur kayak jadi kayak nggak berasa hari Minggu gitu sih, kayak Biasa aja. biasa gitu, kayak Kayak jadi ibadah, cepet. jadi kayak kadang kurang gimana Dari gitu. feel-nya. Iya gitu. Iya. Kalau aku sih inget banget pertama kali dikeluarkan oleh GBDI kalau nggak boleh ibadah itu tanggal 19 Maret pas ulang tahunku. Jadi kayak rasanya kok gitu maksudnya. Jadi kalau di rumah tuh kalau bercandaan 19 Maret tuh kamu tuh ulang tahun malah buat gereja tutup gitu, kayak sakit ya. Sakit. Tidak direncanakan ini ya. Sakit tapi ya kalau itu boleh terjadi kan, ya itu juga salah satu social distancing buat kita menjaga diri. Nah, kalau udah gitu, hal-hal apa nih yang dilakukan di rumah? Kan kita jadi jarang, kalau nggak bisa kan hampir setiap hari ke gereja, terus cuman kadang 2 kali ke gereja, itu kayak holy banget ya, kudus banget, rajin banget ke gereja. Nah itu kalau mengisi waktu luangnya buat kita lebih mendekatkan diri lagi ke Tuhan gitu hari-hari gini, waktu di rumah aja, hashtag di rumah aja itu ngapain aja? Kalau Kak Michelle dulu. Kalau sekarang ya kesehariannya kan kerja kan, jadi kerjanya di rumah. Seneng sih sebenarnya, sangat-sangat seneng karena di rumah. Yang minta libur terus tuh, nikmati liburnya tuh yang Iya, mengeluh. yang minta Wah, tanggal puas berapa banget. tahun dapatkan ini. Kalau untuk aku pribadi, untuk membangun hubungan sama Tuhan ya, tadi seperti Kak Tio bilang, banyakin pujian, penyembahan. Terus kan ingat remaja punya program juga hari Senin dan Rabu baca Alkitab bersama di Iya. malam hari. Itu sangat membantu kita buat lebih dekat lagi sama Tuhan. Terus jangan lupa punya waktu sendiri. 24 jam kita di rumah terus, masa nggak ada waktu buat Tuhan gitu kan. Ini sudah dikasih Tuhan waktu yang sangat-sangat longgar dan sangat-sangat banyak buat dimanfaatkan, buat berdiam diri sama Tuhan. Bukan berdiam diri di rumah Tuhan, tapi di mana aja kita bisa berdiam diri. Terlebih lagi sekarang berdiam diri di rumah gitu. Ya memanfaatkan waktu yang ada sebisa mungkin buat kasih waktu buat Tuhan gitu loh. Kalau dulu kan kayaknya banyak orang bilang kayak nggak bisa, ada kerja, ada tanggung jawab, tugas sekolah, ada ini. Sekarang kan 24 jam bener-bener total Iya. kita iya. nganggur. Sebab liburan ini sudah lebih banyak daripada liburan lebaran kayaknya. Iya, sebulan lebih, terlalu enak. Dulu saya belum pernah rasain libur begini loh. Sekarang libur banget, banget nyet. Iya. Jadi kayak ya di rumah aja. Kalau dari aku sih biasanya punya waktu-waktu doa sendiri, pagi bangun tidur tuh pasti. Terus kalau malam sih biasanya malam tuh punya waktu sendiri. Terus kalau pagi tuh suka kayak dengerin puji-pujian lewat YouTube gitu sambil dengan pujian penyembahan. Itu sih kalau sambil ngisi-ngisi waktu yang ada. Iya. Nah, ngomong puji-pujian, kita mau memujikan lagu nih. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya, haleluya, puji Karena Tuhan. menurut firman-Nya tadi kan kalau kita nggak boleh takut, kita harus memiliki kekuatan, ya karena Tuhan adalah kekuatan kita. Dan di rumah juga mau puji Tuhan ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia bunuh batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kau menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ayo yang di rumah yang tiktokan bisa goyang sekarang memuji Tuhan. Ayo kita tepuk tangan, kita muliakan nama Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatan.
perlindungan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung Haleluya. beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih